Halo guys, kembali lagi bersama saya Maya. Jadi di video kali ini saya akan sharing seputar CPNS 2019. Dan ini merupakan pengalaman pribadi aku sendiri ya guys. Jadi ceritanya aku tuh baru daftar CPNS. Dan ini merupakan yang kedua kalinya aku daftar CPNS. Bahwa tahun lalu 2018 aku juga emang udah pernah daftar sih CPNS. Sayangnya ya nggak lolos. Aku juga nggak tahu sih itu nggak lolosnya karena apa ya, mungkin karena emang administrasinya kurang lengkap kali ya. Dan aku juga pas tahun lalu 2018 yang lalu aku tuh nggak tahu CPNS itu apa dan sistemnya kayak apa, pokoknya nggak cari tahu. Ada teman ikutan CPNS, aku juga daftar gitu CPNS. Tapi alhamdulillah sih tahun 2019 ini aku lolos dalam seleksi administrasinya, dan itu berbeda sekali loh guys dengan tahun lalu, tahun kemarin dan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu persyaratan administrasinya itu lebih ribet dan lebih banyak ketimbang tahun kemarin, tahun 2019. Tapi alhamdulillah sih aku lolos. Dan karena aku SMA, jadi aku tuh ngambilnya Kementerian Hukum, khusus untuk penjaga tahanan. Jadi guys, di Kementerian Hukum tuh terbagi menjadi dua, yaitu penjaga tahanan dan keimigrasian. Jadi guys, karena petugas keimigrasian di Banten itu tidak merekrut wanita, mereka hanya merekrut pria. Mau gak mau aku harus mengambil penjaga tahanan. Dan kalian bisa lihat perbedaan antara tahun 2018 dan 2019. Kalian bisa lihat ya di situ. Untuk tahun lalu 2018 itu surat pernyataan dan surat lamarannya itu mereka dikirimin langsung ke kementeriannya, per kementeriannya. Tapi untuk 2019 ini mereka itu lebih mudah ya guys sistemnya. Mereka cuma di scan doang terus langsung mereka upload di website resminya CPNS. Setelah ngurusin administrasi dan dinyatakan lolos, kalian langsung ditujukan kepada verifikasi berkas. Kebetulan waktu itu aku lolos, jadi aku langsung ditujukan pada verifikasi berkas. Dan kemarin aku dapat kebagiannya di Hotel Purikayana tesnya. Waktu itu aku lokasinya di Hotel Purikayana depan Mandua Serang. Tapi karena emang aku nggak pernah ke Serang, nggak pernah main ke Serang, dan aku juga nggak punya kendaraan, aku agak sedikit khawatir sih, dan aku langsung inisiatif bilang ke orang tuaku minta anter. Tapi sayangnya orang tuaku nggak bisa karena sibuk, dan di situ aku disuruh naik umum. Tapi alhamdulillahnya sih ada bantuan sih dari temen aku, karena temen aku juga dia daftar CPNS di kementerian yang sama, dan di hari yang sama juga, tepatnya hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, mau gak mau dia nawarin tebengan tuh. Dan dari situ kita langsung komunikasi dan langsung cus ke depan Puri Serang. Di situ kita langsung cus ke Hotel Purikayana dengan waktu dan jam yang sudah ditentukan. Dan sesudahnya nyampe di sana, ternyata nggak sesuai ekspektasi aku guys. Aku pikir Hotel Purikayana itu tepatnya di jalan protokol atau jalan besar lah, jalan raya gitu aku mau mikirnya. Tapi nyatanya dia itu kayak masuk ke perkampungan gitu, masuk gang kecil yang cuma bisa dilalui satu mobil. Dan sesudah itu aku langsung kan otomatis cepat-cepat masuk, langsung masuk ke dalam hotelnya. Dan di sana itu kayak udah disediain tenda gitu guys. Kita itu suruh ngantri di situ, nunggu sampai yang di dalam selesai dan keluar. Kita tuh dikasih selembaran formulir gitu untuk diisi. Pokoknya kita itu kesana harus bawa KTP sama ingetin nomor urut kalian dan nomor registrasi kalian untuk diisi pada formulir yang udah dikasih panitianya. Udah kita ngisi formulir, udah tuh ngantri habis itu masuk, ntar dipanggil. Terdapat 3 barisan, tapi itu sesuai nomor urut absen. Kita tuh kayak disuruh tanda tangan gitu. Habis tanda tangan kita tuh langsung ditujukan kepada sebuah ruangan. Jadi ruangan itu untuk verifikasi berkasnya, tapi kita harus mencopot sepatu dulu, pengukuran tinggi badan. Di sana itu udah disediain alat ukuran tinggi badan
yang itu tingginya udah 155 cm, udah ngepas. Jadi kalau misalnya kita berdiri di alat ukur itu, kalau misalnya kita ngepas di kepala, itu otomatis kita lolos dan bisa langsung ke tahap verifikasi berkas selanjutnya kepada panitia. Tapi kalau misalnya kita nggak nyampe di tiang itu, misal minimal segini, kita ya udah nggak lolos dan maaf, kita nggak bisa ngelanjutin untuk seleksi selanjutnya. Tapi alhamdulillah sih aku pas waktu itu lolos sih, karena emang tinggi badan aku tuh emang pas-pasan gitu, 155. Dan dari situ aku langsung ditujukan kepada panitia yang ngurusin berkasnya. Apa aja yang udah disuruh disiapin dari sananya. Terus jangan lupa KTP-nya, ingetin nomor urutnya, dan berkas aslinya apa aja yang udah dibawa, apa aja yang harus dibawa. Setelah verifikasi berkas itu sama panitianya, ntar kita kayak dikasih kertas gitu ya, kertas ujian gitu, yang udah di print out sama panitianya. Dan selanjutnya kita itu kayak tujuin untuk menempelkan foto. Jadi kita tuh suruh nyiapin foto 4x6 background merah untuk cewek. Jadi kita tuh udah nempelin foto dan minta stempel, cap stempel ke panitianya, ntar dipanggil lagi. Dan sesudahnya itu kita ntar dapat kartu ujian yang kayak gini nih guys. Ini tadinya ada 2, tapi karena emang aku udah lolos, udah tes CAT, jadi mau gak mau ini dipotong yang bawahnya guys. Udah deh, dari situ kita langsung disuruh pulang dan menunggu untuk SKD ke tahap selanjutnya, yaitu SKD, seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT. Kita tuh disuruh nunggu sebulan. Tapi buat yang gak lolos administrasi kemarin, dikasih waktu 3 hari untuk masa sanggah. Jadi mereka tuh masih bisa menunggu hasilnya, ketahuan lolos apa enggaknya. Jadi kita tuh dikasih waktu sebulan untuk persiapan belajar. Karena kita tes verifikasinya Desember, jadi bulan Januari tuh nganggur dulu, nganggur, santai di rumah, tapi jangan lupa belajar. Dan Februarinya itu kita udah dihadapin sama ujian. Oke guys, jadi itu aja seputar pengalaman CPNS aku yang kemarin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum.